سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai sini aja. Sampai wa idza sahhat tafwid. Sahhat tafwid. Wa idza sahhat tafwid atas itu. Wa idza sahhat tafwid. Ada? Tafwid. Fin. Awal. Sampai tafwid. Wajib al-mahr. Ya. Wa idza sahhat tafwid wajib al-mahr. Kamu enggak? Belum. Ini. Sampai mana? Ini. Sampai sini aja. Ausakata. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun fi ahkamis sadaq. Huwa bi fathi sadi afsadu min kasriha. Mushtaqun bi minas sadaqi bi fathi sad. Huwa asmun li syadidil sulbi wa syar'a asmun li malin wajibin ala rajuli binikahin awatin syuhbahatin aw maut wa sahabu tasmiyatul mahri fi aqdin nikah walau fi nikahil abdi sayyidil ammatah wa yakfini tasmiyatu ay syai'in kan walakin yusannu adamun naqsi an asyrati darahimah wa adamu zayadati ala hamsati mi'ati dirham hadisatan fash'ara qawluhu yusahabbu bijawazin ihla'in an nikahi awil mahr huwa kadhalik falam yusamma fi aqdin nikah mahrun suhal aqd wa hadha ma'na tafwid wa yasduru daratan min az-zawjatil balighatin rasyidah qawliha liwaliha zawjani bila mahrin aw ala an la mahrali fayuzawjuha al-waliyu wa nafi al-mahra aw yasqutu anhu wa kadha aw qala sayyidul al-amati li syahsin zawjugal ummati wa tafa al-mahra aw sakata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه آمين. Alhamdulillah, setelah kita libur beberapa waktu, yakni dari bulan Ramadan sampai pertengahan Syawal ini, kita masih diberikan kesempatan buat ngelanjutin taklim di dalam bab nikah dari kitab Fathul Qarib, yang mana dalam pembahasan ini Masya Allah kita sudah mendapatkan beberapa banyak faidah tambahan-tambahan ilmu, yang mana dari mungkin kita nggak tahu jadi tahu, jadi mungkin kita lupa jadi ingat, dan juga bertambahnya kita menjadi semangat atau kuat dalam menuntut ilmu. Dan Masya Allah di tahun ini juga kita juga daripada syabab ini sudah banyak yang pulang dari pondok, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kita masih berharap ya antum semuanya ini bisa meneruskan daripada majlis ini, karena ketahuilah bahwa yang namanya perkumpulan ini, khususnya majlis untuk syabab ini, kita utamakan buat Sadah Alawiyin yang ada di kota Pekalongan ini, khususnya para pemuda, anak-anak muda
yang mana mungkin tidak seperti antum-antum diberi kesempatan buat mondok, buat taklim, buat belajar sama para masyayikh, para orang alim. Mereka juga menginginkan sedikit barokah keilmuan dari antum-antum semua ini. Dan yang terutama lagi, di sini memiliki keutamaan yang paling khusus yang mungkin tidak ada di majelis-majelis lain. Kita di sini mengkhususkan untuk para pemuda daripada Sadah Ba'alawi, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini paling afdal. Coba bayangkan para as-salafun salih, orang tua kita, para orang-orang alim dari kalangan kita melihat anak cucunya berkumpul mengkaji apa yang mereka dahulu kaji, mempelajari akhlak, mempelajari hukum-hukum ilmu, mempelajari apa yang datangnya dari Rasulullah SAW. Apa tanggapan mereka kalau bukan mengangkat tangan dan mendoakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan itu harapan kita buat antum semua, jangan sampai yang namanya majelis ini berhenti, terus ambil sampai ke generasi ke bawahnya terus. Yang terutama cara bagi kita bisa menarik mereka dengan cara apapun, yang penting dengan cara yang baik. Dan juga yang namanya majelis ini perlu adanya keistiqomahan dari kitanya sendiri yang mengajar, dan juga dari yang hadir dan yang membantu kita buat terus istiqomah di dalam majelis ini. Itu yang terpenting. Walaupun mungkin antum semua nanti mengajar di pesantren atau punya majelis-majelis lain atau ceramah-ceramah di mana-mana, ya jangan lupakan yang namanya pengajian ini. Wallahi, yang dikatakan dakwah ilallah, yang dikatakan sesuatu yang bermanfaat, intisari daripada dakwah ilallah ada dengan ta'lim, qiraatul kutub. As-salafun salih, datuk-datuk kita dahulu mereka jarang yang berceramah. Ceramah itu baru ada dari zaman beberapa ratus tahun yang lalu. Kalau dahulu tidak ada, adanya daras seperti ini, halakoh per halakoh. Itu yang menjadikan tersebarnya ilmu sampai ke seluruh dunia, tersebarnya ajaran Rasulullah SAW dari negara ke negara, dari daerah ke daerah sampai ke pelosok. Itu dengan apa? Dengan sistem daras, ngaji kitab, buka kitab, yang mana itu turun temurun dari guru ke guru, dari ayah ke ayahnya lagi sampai ke Rasulullah SAW. Maka dari itu yang namanya daras ini sangat diutamakan dalam dakwah. Mungkin antum di sini mengajar paling 10 orang, tapi dibandingkan antum ceramah di hadapan ribuan orang, itu lebih bermanfaat, lebih yakni melekat pada orang yang kita ajar itu dengan cara taklim daripada ceramah. Mungkin kalau ceramah kita orang masuk sini keluar sini, ceramah molor-molor 2 jam, tidak seperti yang kita taklim dengan kitab. Setidaknya alhamdulillah kita sudah belajar Risalatul Jami'ah, Safinatun Najah, Muqaddimah Hadramiyah. Itu kitab-kitab yang dibaca di pondok. Ini anak-anak yang tidak pernah pondok ikut sudah khatam, alhamdulillah. Walaupun kadang hadir, kadang tidak, kadang sepi, kadang ramai, kadang ya. Itu yang paling kita inginkan, kalau bisa istiqomah. Jangan sampai lepas daripada majelis ini. Ya, terutama pada malam Rabu ini khususnya, dan juga nanti burdah di wakaf, itu amanat dari Habibana Bagir untuk kita jalankan terus, baik dengan dimeriahkan dengan hadrah dan lain-lain. Tafadhol ya, kita khidmat buat masjid wakaf, kita khidmat buat Sada Alawiyin, kita khidmat buat pemuda dengan apa yang kita dapat dari pesantren. Insya Allah Allah bakal ganti, dikasih kegampangan buat kita semua, yang hadir, yang membantu, yang ngajar, semuanya
dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang istiqomah, Masya Allah, bakal mendapatkan manfaat daripada perkumpulan seperti ini. Kemudian untuk melanjutkan sedikit daripada taklim, ya, karena ini sudah dimulai dan kita sudah memasuki akhir bulan Syawal, kita lanjutkan dalam pembahasan bab nikah, faslun fi ahkamis shadaq. Ini pembahasan sedikit tentang hukum shadaq. Shadaq itu kalau bahasa lainnya mahar. Hukum-hukum dalam mahar. Di sini diberikan keterangan wal asal fi shadaq qabla al ijma' qauluhu ta'ala. Asal muasal hukumnya mahar atau shadaq itu sebelum adanya ijma' para ulama itu dari ayat Al-Qur'an. Ya, fi qaulihi ta'ala wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Itu yang menjadikan kalimat sadaqatihinna nihlah, yakni sadaqatihinna nihlah, ada mahar. Mahar itu dengan kalimat shadaq itu ada beberapa makna. Ada maknanya shadaq, ada maknanya mahar, ada nihlah. Nihlah itu yakni pemberian yang diberikan dengan sebab adanya pernikahan, atau mahar atau shadaq. Persamaannya ya bisa disebut seperti itu. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limuridit tasbih, bagi orang yang ingin menikah ketika itu, ya, apa? Iltamis walau khatiman min hadid. Iltamis walau khatiman min hadid. Yakni mintalah dalam pernikahan itu walaupun berbentuk cincin dari besi. Yang penting ada shadaqnya, ada maharnya. Karena yang namanya pernikahan, baik resmi maupun tidak resmi, atau dikatakan tafwidul buduk, menghilangkan atau mendapatkan kenikmatan dalam kemaluan wanita, itu wajib mahar. Ndak ono belas, ndak ada gratis. Ya, itu yang dalam konteks lain maknanya seperti itu. Intinya mahar ke wajib. Mahar itu wajib. Loh, kalau ada akad nikah tidak nyebutkan mahar, misalnya gobil tu tazwijah wa nikah, sudah selesai, sah. Tapi tetap mahar, tetap. Nanti bakal dibahas. Memang dalam rukun nikah, ya, dalam sighah tidak ada syaratnya harus menyebutkan mahar. Sunnah menyebutkan tasmiyatul mahar sunnah. Nah, ini makanya dibahas di sini. Ya, kita baca sedikit yang ada di sini. Kemudian wa huwa bi fathi shad afsah min kasriha, dan kalimat shadaq dengan apa namanya fathah. Shadnya fathah, shadaq, lebih afsah, lebih bagus, lebih afdal daripada kasrah, sidak. Ya, maknanya mustaq minas shadaq bi fathi shad wa huwa ismun lisyadidis sulub. Diambil dari kalimat makna bahasanya, shadaq itu suatu nama lisyadidis sulub. Apa namanya, pondasi atau tulang rusuk yang kuat. Kenapa kok diartikan seperti itu? Ya, di sini disebutkan ismun li syadidis sulub minar rimah walil mustawa minha kama fis sahah. Faka'annahu asyadul a'wad luzuman, karena wajib, yang menjadikan pertukaran di dalam mendapatkan kenikmatan pernikahan itu harus ada pertukarannya dengan mahar, wajib. Ya, yang namanya mahar wajib, karena itu tadi luzuman, wajib. Kemudian wa amma syar'an, adapun secara syariat yang namanya shadaq itu apa? Ismun limalin wajib 'ala rajul, suatu nama daripada harta yang wajib atas laki-laki, bin nikah, dengan pernikahan, awat syubhah, atau dengan berhubungan intim secara syubhah. Watak syubhah itu contohnya, kalau zaman sekarang tidak gambar mungkin ya. Watak syubhah itu misalnya kalian nikah sama perempuan, perempuannya itu kembar, kakak adik. Pas kalian masuk kamar salah
masuk kamarnya. Ternyata kalian nikah sama kakaknya, masuk ke kamar adiknya, berhubungan intim, ada hukum wada syubhah. Tidak ada yang tahu, dua-duanya tidak tahu, mati lampu misalnya gelap. Nah, misal ini contohnya, kalau zaman sekarang tidak kegambar, kalau zaman dulu masih kegambar. Kalau zaman dulu mungkin masih kegambar. Ya, itu wada syubhah. Hatta wada syubhah wajib bayar mahar. Nah, kalimat ala rajul wajibnya itu bagi laki-laki, perempuan tidak ada wajib mahar. Perempuan tidak ada wajib mahar, kecuali satu. Ada gambaran perempuan wajib mahar. Ada gambaran perempuan wajib mahar. Kapan itu? Misal ada seorang laki-laki, ya, nikah sama perempuan, ya kan? Perempuannya ini punya anak, nyusuin anaknya, masih baru berapa bulan anaknya, masih dalam keadaan nyusuin. Kemudian si laki-laki itu nikah lagi sama perempuan, tapi masih bayi, dinikah. Boleh nggak? Boleh. Dinikah, akad sama bapaknya, bayi, selesai kan? Akad sah nih nikahnya. Ini jadi istri keduanya, ini bayi ini tadi, perempuan tadi. Beda lain ya, ini istri sama anaknya. Kemudian sama sama istrinya tadi, ini anak kecil tadi, bayi, disusuin. Oh, udah selesai dia, nggak bisa jadi istri, fasih langsung nikahnya. Karena nggak boleh istri dua ada hubungan darah, baik rodok maupun nasab, seperti kemarin yang kita pelajari. Nah, dengan situ yang tanggung jawab bayar mahar, nisful mahar, siapa? Istrinya. Paham ya? Itu gambaran. Ya, agak rumit memang gambarannya. Kemudian ya, au maut, atau dengan kematian salah satu dari keduanya, wajib mahar. Tetap wajib mahar. Ya. Au tafwidul buduk qahran, ataupun menghilangkan kemaluan atau menikmati kemaluan dengan paksa. Waliyadzubillah, diperkosa, tetap wajib mahar. Itu yang memperkosa tetap wajib bayar mahar. Istilahnya pokoknya tidak ada yang balas, ya gitu. Wa yustahab tasmiyatul mahar, dan disunnahkan. Nah, ini baru. Udah ya, ini baru. Wa yustahab, kalian disunnahkan ketika melaksanakan akad nikah, tasmiyatul mahar, nyebutkan mahare, bimahril madkur, ya kan? Misalnya walinya ngomong bimahar kada wa kada khamsa alaf atau khamsa mi'ah alaf rupiah halan misalnya, atau miliun rupiah halan. Itu sunnah. Yustahabbu tasmiyatu mahar fi aqdin nikah, di dalam akad nikah. Walau fi nikah abdin as-sayyid Ahmad, walaupun nikahnya si budak yang dimiliki oleh tuan, bosnya punya budak laki sama perempuan, dua-duanya dinikahkan, tetap wajib sunnah tasmiyatul mahar. Padahal kan yang nikahkan sayyidnya sendiri, duitnya baliknya ke dianya sendiri, iya kan? Itu tetap. Dan yang bayari tetap sayyidnya, jadi sama aja. Tapi tetap sunnah tasmiyatul mahar. Kalau sekarang sudah tidak ada zaman perbudakan. Kemudian wayakfi tasmiyah ay syai'un kana, ayu syai'un kana, apapun itu, seperangkat alat sholat ke, mukena tok ke, sajadah tok, yang penting mutamawwal. Syaratnya harus mutamawwal, berbentuk bisa dihargai. Kalau yang tidak mutamawal, misalnya bimahar satu genggam rumput, tidak ada harganya satu genggam rumput, atau segenggam tanah, pasir, atau kerikil. Nanti gimana itu? Sah akadnya, tetap sah akadnya, tapi kembalinya ke mahar misil. Nanti baliknya ke mahar misil, seperti itu. Pokoknya sunnah sebutkan yang mutamawal, berbentuk ono regoni, hatta ilim. Yang namanya mahar itu hatta dengan ilmu. Contoh, ada perempuan nikah sama ustadznya nggak punya apa-apa. Maharnya apa? Wes ini perempuannya udah seneng sama ini ustadz. Terus maharnya gimana? Udah, maharnya ini ustadz ngajari aku selama 1 tahun, ngajari Quran misalnya. Boleh?
bimahar apa yu'allimaha Al-Quran muddah sanah misalnya. Boleh. Atau kitab misalnya, dengan menghatamkan kitab ini boleh. Sah lah. Ya, contohnya ada di dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qisas apa? Ya, ketika Sayyidina Musa, Nabiullah Musa masuk ke kota Madian, ketemu dua perempuan, anaknya Nabi Syuaib apa? Ya, itu. Kemudian apa? Ya abati ista'jirhu fa innahu khairu man ista'jarta laqawiyyun amin. Yakni Nabiullah Musa, wahai ayahku, berikanlah dia ujroh. Fa inna khaira man ista'jarta, maka sungguhnya yang engkau berikan ujrah itu lagawiyun amin, orang yang kuat dan dapat dipercaya, yakni Nabiullah Musa. Itu ceritanya panjang. Ya, akhirnya dinikahkan Nabiullah Musa enggak punya apa-apa, dikejar-kejar. Mau dibunuh Nabiullah Musa. Lari ke negeri Madian, apa? Akhirnya dengan apa? Dengan bertanam, bercocok tanam. Selama berapa? 6 kali atau 10 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Boleh? Oh, itu boleh. Maharnya dengan itu. Nabiullah Musa nol, tidak punya apa-apa itu. Dikejar-kejar. Tidak punya apa-apa. Sampai ke negeri Madian baru. Ya, itu yang namanya tadi mahar. Kemudian, walakin, tapi sunnah mahar itu berapa sih? Ya, walakin yusannu adamun nakas an asyrah darahim, kurang dari 10 dirham. Nek bisa mahare jangan kurang dari 10 dirham. Sekarang 1 dirham itu berapa? Dirham itu perak, kepingan perak. 1 dirham itu mungkin 4 perak apa 4 gram perak apa berapa gram? Wallahu alam. Ente lihat aja di Google. Ya, itu biar bermanfaat Google-nya. Ya, buka di Google 1 gram perak berapa? Misal 1 keping dirham itu berapa gram? Gitu dulu. 1 keping dirham berapa gram? Misal 4 gram. Misal ya, contoh 4 gram. Nah, 1 gramnya perak itu berapa? Kalau sekarang rupiahnya. Misal 11.000 ya. Perak kalau nggak salah 11.000 1 gramnya. Kalau nggak salah ya. 11.000 kali 4 44.000. Nek bisa mahare jangan kurang dari 44.000. Bebas mahar apa bebas. Dan juga sunnahnya juga apa katanya? Wa adamu ziyadah ala khamsami'ah dirham khalisah, dan juga jangan lebih dari 500 dirham yang murni. 500 dirham tinggal dikalikan aja. 1 dirham itu berapa keping perak? Misalnya 4 gram perak ya, berarti 4 kali 500. 1 gram peraknya berapa? Misalnya 1 gramnya 11.000 kali 4 kali 500. Berapa juta itu? Nah, itu kalau bisa jangan lebih dari itu. Itu sunnahnya, afdolnya. Tapi terserah sebenarnya. Pokoknya yang syai'un mutamawwal, yang bisa dihargai. Ya, seperti itu. Wa in lam yusamma. Nah, kalau ada, bentar. Wa asy'ara qauluhu yustahabbu bi jawaz ikhla'un nikahan mahar. Nah, dari sini kita tahu berarti yang namanya akad nikah boleh kosong tanpa mahar. Ya memang boleh. Kayak tadi yang Ana bilang, misalnya gobil tu tazwijah wa nikah selesai, tidak nyebut mahare. Gimana? Boleh. Ya, wa huwa kadzalik, dan seperti itu memang boleh. Nah, sekarang hukumnya gimana? Fa in lam yusamma an fi aqdin nikah mahar sahal akad. Kalau tidak dinamain yang namanya dalam akad nikah itu mahar, sahal akad, akadnya sah, akadnya sah, tapi nanti tetap ada wajib mahar. Ya, tetap ada wajib mahar, sahal akad. Wa hadza makna tafwid. Ini yang disebut namanya akad tafwid. Tafwid itu apa? Fawwadha, yakni mengkosongkannya akad tanpa menyebutkan mahar.
Boleh. Jadi kalian kalau datang akad nikah jangan kaget kalau tidak disebutkan mahar, sah tetap sah. Ya. Wa yasdur taratan minaz zaujah balighah rasyidah. Dan ini bisa terjadi mungkin gara-gara istrinya, si perempuannya yang minta memang tidak usah tanpa mahar. Ya, ngomong sama waliha, kaqauliha liwaliha zawwijni bila mahar. Wahai ayahku, ngomong sama walinya misalnya ayahnya, nikahkanlah aku tanpa mahar. Wes aku nikahkan sama dia tanpa mahar. Aku sudah suka, udah tidak mau mikir uang, tidak mau mikir mahar. Ala mahar ali. Dah, pokoknya aku mau nikah, wes kata tanpa mahar, pokoknya tidak apa-apa. Saking misalnya perempuannya udah pengen nikah. Ya, fayuzawwijuhal wali wa nafil mahar. Maka beneran si walinya, ayahnya tadi nikahkan itu tadi anak tanpa mahar. Beneran dinikahkan tanpa mahar. Terjadi itu hukumnya. Ya. Au yaskot anhu, atau di dalam akad diem nggak ngomong maharnya berapa, langsung tok gopil tazwijah nikah selesai tanpa kalimat bimahar maghfur atau bimahar kada tidak perlu, tidak disebutkan itu. Gimana? Sah, akadnya sah. Wa kadzalau qala sayyidul amah. Seperti juga apabila seorang tuan yang punya budak perempuan li syakhs yang mau nikah sama budak tadi, zawwatuka amati wa nafil mahar. Kemudian ngomong zawwatuka amati, saya nikahkan budak perempuanku, kemudian diem. Wasakata. Ya, wa nafil mahar au sakata. Tetap sama. Ya, jadi yang namanya akad, ini poinnya di sini, yang namanya akad nikah itu tidak wajib harus nyebutkan mahar. Boleh tanpa nyebutkan mahar, tapi sunnahnya pakai sebutkan maharnya, sunnah. Nyebutkannya sunnah. Ya, dan batasan mahar tadi ya, jangan kurang dari berapa? 10 dirham dan jangan lebih dari 500 dirham. Seperti itu. Kemudian, wa idza sahhat tafwid, nanti kalau masalah akadnya sudah selesai, benar-benar si wali tidak nyebutkan gimana hukumnya, insyaallah pertemuannya akan datang. Mudah-mudahan ini buat pembukaan kita dalam taklim bab nikah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ala ladha ashrafna. فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي